Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun berada, welcome back to my channel. Oke, semoga sobat-sobat semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang apa? That's right, BPD Badan Permusyawaratan Desa. Kita ketahui ya, BPD ini tidak bisa lepas dari pemerintahan desa karena merupakan kerjasama ataupun saling melengkapi dengan pemerintahan desa. Nah, di sini saya akan coba bahas atau bacakan seperti apa sih fungsi dan tugas BPD. Ini terdapat di bab 5 Permendagri ini ya, Permendagri nomor 110 tahun 2016. Ini ada di bab 5 pasal 31, 32 dan seterusnya. Ini terdapat fungsi dan tugas BPD. Oke. Di pasal 31, BPD ini mempunyai fungsi. Oke, ada 3 poin ya. Yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, jadi peraturan desa ini tidak bisa dibuat secara langsung ataupun secara langsung ditetapkan, enggak, tetapi harus dibuat rancangannya terlebih dahulu, disepakati dan dibahas dengan BPD itu sendiri. Oke, poin yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Nah, jadi aspirasi masyarakat, gagasan, ide, entah itu saran ataupun yang lainnya demi kebangkitan atau pembangunan pemerintahan desa lebih baik ya, entah itu dari bidang ekonomi ataupun bidang yang lainnya, dan kesejahteraannya untuk masyarakat. Seperti apa sih aspirasinya dari masyarakat itu sendiri. Nah, harus ditampung dan disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oke, poin yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, jadi pengawasan kinerja kepala desa juga harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa kalau kita lihat peraturan ini ya. Karena pengawasan itu pemerintahan desa itu tidak hanya oleh BPD tetapi dari ada yang lain. Tapi di sini kita lihat di peraturan ini aja ya, tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oke, untuk bagian keduanya ada di pasal 32 tentang tugas BPD. Di sini ada 13 poin tugas dari BPD itu seperti apa. Oke, saya akan bacakan secara kontinu ya. Yang pertama, menggali aspirasi masyarakat. Kita ketahui ya, masyarakat itu pasti banyak aspirasinya dan harus digali oleh BPD itu sendiri. Jadi jangan sampai menunggu seperti apa sih saran aspirasi masyarakat itu. Nah, jadi harus digali oleh BPD, jemput bola harus seperti apa sih. Jadi BPD itu harus aktif dalam bermasyarakat karena masyarakat itu banyak pasti aspirasinya seperti apa sih untuk kemajuan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Oke, poin kedua, menampung aspirasi masyarakat. Terus mengelola, ini poin ketiga, mengelola aspirasi masyarakat. Poin keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, jadi jangan sampai hanya dikelola, ditampung saja tetapi tidak disalurkan. Nah, ini harus disalurkan aspirasi masyarakat itu ke pemerintahan desa dan yang lainnya seperti apa sih. Lanjut, menyelenggarakan musyawarah BPD. Ini poin kelima ya. Jadi musyawarah BPD ini dilaksanakan oleh BPD itu sendiri. Terus yang keenam, menyelenggarakan musyawarah desa. Nah, jadi musyawarah desa ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan desa, tetapi dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintahan desa. Siapa saja sih unsur musyawarah desa ini? Ya, BPD, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat lainnya. Oke, poin ke-7, membentuk panitia pilkades. Nah, sudah jelas ya itu mah. Terus poin ke-8, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Oke, poin yang ke-9, membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa. Nah, sudah disebutkan ya tadi, rancangan peraturan desa ini harus dibuat sebelum ditetapkan peraturan desa. Oke, poin ke-10, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sudah tadi disebutkan juga ya. Nah, ini poin ke-11, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, atau kalau di singkat ini LPPD kalau di daerah saya. Mungkin kalau di daerah lain berbeda penyebutan karena berbeda daerah ya, pasti ada sebutan-sebutan lain lah seperti itu. LPPD ini dilaporkan setiap bulan dan setiap
tahun itu pasti ada laporan khususnya juga tentang LPPD ya, seperti itu. Ini itu dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Jadi harus diawasi oleh dan dievaluasi oleh BPD itu sendiri. Oke, poin ke-12, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya. Kita ketahui ya, lembaga desa itu banyak ya. Ada Linmas, ada PKK, ada Kader Posyandu, ada LPMD, ada Karang Taruna, mungkin ada lembaga-lembaga adat lainnya lah seperti itu. Karena di setiap daerah itu pasti ada lah lembaga-lembaga yang lain. Ini hanya secara umum saja ya. Contohnya. Oke, tadi berapa ya, Balik? Ini poin 12 ya. Ini poin yang ke-13, ini poin terakhir. Seperti apa sih tugasnya ini? Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan, seperti itu ya. Jadi ada 13 poin dari tugas BPD ini. Nah, di pasal 33 dan pasal seterusnya ini rincian terhadap tugas BPD itu seperti apa sih? Nah, ini bisa dibaca oleh sobat-sobat semua karena ini banyak. Karena di sini ada berapa ya? Ada banyak lah. Itu bisa dibaca dan dipahami oleh sobat-sobat semua seperti apa. Ini hanya gambaran umum saja ya, tugas dan fungsi dari BPD. Nah, seperti itu sobat, tugas dan fungsi dari BPD. Kita ketahui ya, BPD ini harus aktif dalam bersosial, dalam membangun kerjasama yang baik dan mengetahui seperti apa sih masyarakat ini terhadap keinginannya, tetapi untuk memajukan pemerintahan desa dan mensejahterakan masyarakat ya, seperti itu. Jadi jangan sampai BPD ini keluar koridor tugas dan fungsinya ini harus dalam track seperti yang dikatakan di Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ya, nomor 110 tahun 2016. Jadi BPD ini sudah ada payung hukumnya, entah itu tugas fungsi, entah itu kewajiban, haknya, wewenang seperti apa sih, ini sudah diatur ya di dalam peraturan ini. Oke sobat, nah seperti itu untuk tugas pokok dan fungsi dari BPD terhadap pemerintahan desa dan masyarakat itu sendiri, seperti ini ya tugas dan fungsi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dicerna, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya oleh BPD itu sendiri. Karena kita ketahui salah satu kekurangan di pemerintahan desa ini tidak berjalannya fungsi dan tugas dari BPD. Nah, ini sudah saya jelaskannya, bisa dibaca oleh sobat-sobat semua. Oke, sekian video penjelasan secara gambaran umum tentang fungsi dan tugas dari BPD. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman sobat atau sobat-sobat semua bisa share ke masyarakat supaya lebih tahu seperti apa sih BPD di pemerintahan desa ini. Nah, oke. Semoga selalu dalam keadaan sehat juga, atau sobat-sobat semua selalu jaga protokol kesehatan. Kita bisa lawan COVID-19 dan kita musnahkan COVID-19 dengan menjaga prokes ya di setiap kegiatan atau aktivitas kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.